Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bagi hamba Allah yang memiliki komitmen yang tinggi untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati, maka tiada puncak yang ingin dia raih, tiada cita-cita yang ingin dia gapai, tiada harapan yang ingin dia dapatkan kecuali mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka. Ya Allah, kami meminta kepadamu keridhaan-Mu. Untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, maka tangga yang harus dilalui oleh seorang hamba adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita membimbing kita untuk mengenal siapa sesungguhnya diri kita masing-masing. Terdapat postulat dalam dunia Islam yang terkenal, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan untuk mengenal diri ini diupayakan mengajukan 5 pertanyaan mendasar yang sama-sama harus kita temukan jawabannya secara hakiki dan secara pasti. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, 5 pertanyaan itu adalah: siapakah diri kita? Di manakah kita sekarang? Apa tugas pokok kita? Bagaimana cara kita melaksanakan tugas pokok kita itu? Dan apa konsekuensi yang kita dapatkan dari menjalankan tugas pokok kita itu? Hadirin rahimani wa rahimakumullah, 5 pertanyaan ini menjadi renungan kita di tengah wabah virus corona ini. Stay at home, di rumah kita masing-masing, di sela tadarus dan berpuasa ibadah kita di kediaman kita masing-masing. 5 pertanyaan ini kalau dijawab dengan logika kita, maka akan ada logika orang lain yang membantahnya. 5 pertanyaan ini kalau dijawab dengan pengalaman kita, maka akan ada segudang pengalaman orang lain yang berbeda dengan kita. Karenanya hadirin rahimani wa rahimakumullah, tapi ketika 5 pertanyaan ini kita jawab dengan ajaran Islam, dinul Islam, agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang referensi utamanya adalah Al-Quran, yang Al-Quran ini diawali dengan surah Al-Fatihah, dan surah Al-Fatihah adalah ummul Quran yang isinya adalah garis-garis besar dari isi Al-Quran. Maka ini adalah jawaban yang pasti untuk menjawab 5 pertanyaan mendasar tadi. Pertanyaan yang pertama, siapakah diri kita? Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surah Al-Fatihah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukankah Islam telah mengajarkan kita jamaah sekalian, ketika kita mengawali aktivitas kita, kita awali dengan basmalah, dan ketika kita mengakhiri aktivitas kita, kita akhiri dengan hamdalah. Ini bukan hanya ajaran yang kita biasakan setiap hari sebagai bagian akhlak Islam yang tinggi, tetapi sesungguhnya di baliknya ada pelajaran yang sangat tinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika kita mengawali aktivitas kita dengan basmalah, artinya kita sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengakhiri aktivitas kita dengan hamdalah, maka sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dimaksudkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Karena hukum yang berlaku pada makhluk adalah makhluk selalu terikat dengan hukum awalnya. Sesuatu yang terikat dengan hukum awal, maka dia akan terikat dengan hukum akhirnya. Sesuatu yang berawal pasti akan berakhir, dan sesuatu yang ada akhirnya pasti ada awalnya. Dan itulah yang disebut dengan makhluk. Adapun Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan yang tak berawal. Dan karena tak berawal, maka ia tidak berakhir. Huwal awwal wal akhir. Dialah Allah yang awal, tanpa mulai, dan berakhir, tanpa menutup. Imam As-Sa'di menafsirkan huwal awwal alladhi laysa qablahu syai' wal akhiru alladhi laysa ba'dahu syai'. Lalu siapakah kita sesungguhnya? Kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di manakah kita sekarang? Pertanyaan kedua ini dijawab oleh ayat berikutnya. Kita sekarang berada dalam Ar-Rahmanir Rahim dan Malik Yaumiddin. Kita sekarang berada dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai hari kemudian, hari pembalasan. Maka hadirin sekalian, kalau kita setiap hari menghirup udaranya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita hari ini masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah wabah yang menimpa kita, kalau hari ini kita masih bisa salat berjamaah, masih bisa berpuasa, masih bisa hadir di masjid ini untuk salat Jumat, maka sesungguhnya kita masih diberikan naungan kasih sayang, berada dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan ketiga, apa tugas pokok kita? Tugas pokok kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tugas pokok kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas pokok kita adalah memohon pertolongan, mauna, bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam menyatakan tegas, sekali kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selamanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha disembah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sekali kita meminta mauna pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka selamanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita meminta maunah, pertolongan dan bantuan. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Hadirin jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita melaksanakan tugas pokok itu? Dijawab oleh ayat berikutnya. Untuk melaksanakan tugas pokok na'budu dan nasta'in ini, maka caranya adalah ihdinas siratal mustaqim, mengikuti jalan lurus yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah ajarkan kepada khulafaur rasyidin dan para sahabatnya. Kemudian diajarkan kepada tabi'in, kemudian diajarkan kepada para ulama, dan sampailah kepada kita dengan wasilah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Maka untuk melaksanakan tugas na'budu dan nasta'in, caranya ikuti para ulama, dengarkan ujangannya, dengarkan fatwa-fatwanya, dengarkan petunjuk-petunjuknya, dengarkan aturan-aturan yang dibuatnya, tata tertib yang dibuatnya, taati
peraturan itu, maka insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita ihdinas siratal mustaqim, jalan keselamatan, jalan yang lurus. Lalu apa konsekuensi dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengakui bahawa kita adalah makhluk dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Konsekuensinya jamaah sekalian, kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kelompok siratal ladzina an'amta 'alaihim, kelompok orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu nikmat? Syai'un mulaimun fin nafsi wa tuhmadu aqibatuhu, sesuatu yang berawal dengan terpuji dan berakhir dengan terpuji. Hidup di dunia di bawah bimbingan ajaran baginda Rasulullah SAW yang mulia, kelak di akhirat kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Akan tetapi sebaliknya, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tidak mengakui sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seorang manusia tidak mengakui dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyatakan dirinya berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengikuti ajaran baginda Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan para ulama, tidak mendengarkan petuah, wejangan, petunjuk, bimbingan para ulama dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini, maka dua kemungkinan Allah Subhanahu wa ta'ala akan kelompokkan kita dalam kelompok al-maghdub dan al-dhalin, kelompok-kelompok yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelompok yang sesat, al-Yahud wal Nasara. Mereka lah Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Semoga dengan 5 pertanyaan dan tadabbur jawabannya di dalam surah Al-Fatihah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita Al-Fatihah yang berjalan. Dari Al-Fatihah yang berjalan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita Al-Quran yang berjalan. Karena khuluquhu Al-Quran, orientasi hidupnya adalah Al-Quran, cara berpikirnya adalah Al-Quran, dan tingkah lakunya adalah Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran, min ahlika wa khasatika, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.